Halo, mat pagi teman-teman semua. Mat jumpa lagi hari ini, kita ketemu lagi. Aku mau bacain buku. Hari ini tanggal 1 Maret 2022. Sekitar pukul 7.46 sekarang ini. Udaranya sejuk, di luar cerah, matahari terang kayak gitu. Suhunya agak sejuk dingin kayak gitu, karena kemarin kan waktu mulai petang kayak gitu, sore mulai petang kayak gitu, senja hujan, harinya hujan lebat, jadi malam tadi lumayan sejuk sampai pagi ini cenderung dingin. Aku nggak bisa ngebayangin deh tempat teman-teman yang di dataran tinggi kayak gunung-gunung kayak gitu, pasti sejuk terus, sejuk dingin kayak gitu kan. Aku yang gini aja udah hampir menggigil kayak gitu. Tapi aku lebih suka yang dingin sejuk kayak gitu dibanding yang panas gerah. Oke, tapi apapun itu kita patut syukuri aja. Kita masih sehat sampai sekarang ya teman-teman ya. Oke, kenapa aku bikin ini konten baca buku kayak gitu kan? Aku suka karena aku hobi baca buku. Bukuku beratus-ratus kayak gitu, bertumpuk-tumpuk, novel-novel, majalah juga dulu, majalah wanita kayak gitu kan, banyak juga. Sekarang nggak bisa lagi beli kan, karena faktor keuangan juga kan kayak gitu. Habis itu sekarang bisa cari informasi di internet juga kan. Mahal kan buku ini, buku mahal banget. Jadi ya itulah, aku bacain yang ada aja. Beratus-ratus buku aku bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Aku dulu suka beli paling minim 2 kayak gitu kan. Kalau sekali beli 2, 5 tergantung keadaan keuangannya kayak gitu kan. Sekarang nggak lagi, udah berapa tahun ya, udah ya 10 tahun lebih lah nggak beli lagi, udah lebih dari 10 tahun lah nggak beli lagi buku kan. Apa itu namanya, untuk keperluan yang lain udah, itu tuh ada keperluan yang lebih penting kayak gitu. Penting sih buku, penting, tapi yang lebih yang nggak bisa ditinggal kayak gitu kan, kebutuhan hidup, tuntutan kebutuhan hidup, jadinya ya oke lah, nggak apa-apa kayak gitu kan. Yang tentang buku di skip kayak gitu. Tapi saking sukanya baca, biasanya aku ulang-ulang kan, meski aku udah berkali-kali ngebacanya. Kan baca karena saking banyaknya buku udah kayak gitu koleksiku, jadi di rolling gitu bacanya kan, karena memang hobi ngebaca. Mesti aku tahu udah ceritanya. Kalau cerita sedih aku bisa nangis kayak gitu, kayak sampai merasuk kayak gitu. Aku suka buku yang kayak gitu, sampai merasuk, rasa kayak kita yang di dalamnya. Kemarin aku ini mau baca buku atau mau ngerumpi, mau ngobrol ya, yang penting ngobrol dulu. Kemarin siang sore aku nonton YouTube, nonton film, apa ya judulnya ya, suka banget sampai nangis aku. Cerita berlatar belakang cerita true story atau apa ya, menyentuh banget, kayak reinkarnasi seorang perempuan kayak gitu, seorang ibu dari zaman tahun 1930-an kayak gitu.
timbul sekarang ada lagi kayak gitu, kayak pengalaman hidupnya yang dulu ter apa ter ter di perempuan yang sekarang wajahnya mirip juga. Aku nangis banget, sampai nggak tahan hatiku, tersentuh kayak gitu ceritanya. Nanti aku carikan apa judul apa judul filmnya. Bagus banget, bagus, aku suka banget yang kayak gitu. Apalagi ya, oke, aku pikir kita baca buku aja udah, nanti lagi ngerumpitnya ya, masih banyak kesempatan. Itu biskuitku udah habis semua. Biskuitnya habis. Aku nggak nahan. Kalau biasanya kalau ada roti, biskuit, ada cookies kayak gitu, aku kan emang ada mah, jadi setiap jarak antara makan itu kan mesti harus diisi. Kayak kalau makan pagi udah jam 6 makan 3 jam sesudahnya pasti lapar lagi kayak gitu. Itu mesti diisi, mesti ada camilan atau roti, minum teh atau yang hangat-hangat kayak gitu, biskuit kayak gitu, mesti harus diisi. Kalau enggak ya itu sakit kepala, pusing kayak gitu kan, masuk angin. Orang mah memang kayak gitu. Habis makan, nanti sesudah makan siang 3 jam sesudahnya, sekitar jam 3 atau jam 4 tuh pasti kayak gitu lagi, lapar lagi gitu, mesti diisi lah camilan meski sedikit kayak gitu. Tapi aku kalau ada biskuit, ada apa kayak gitu, suka nyamilannya di luar itu 2 jam itu. Ya kayak gitulah. Aku kayaknya bertambah lagi sih, bertambah timbangannya. Aku berusaha supaya paling nggak stuck kayak gitu kan, jangan nambah timbangan, jangan nambah, biarin segitu aja kayak gitu. Itu ada yang jual bubur di luar, jual bubur ayam, enak sih, 5 ribuan aja buburnya. Ya tapi lah itu, aku bilang bubur setang namanya. Dulu pernah beli kan, enak. Tapi pas aku pikir-pikir kayak gini, dia kan ngendarain kendaraan. Nggak usah dah ngegosip ya itu. Apa namanya? Mata pencaharian orang, aku nggak mau. Ya udah aja, di skip aja sampai situ, aku nggak mau ngomongin lagi. Apa ya? Aku bingung karena nggak ada pakai konsep kayak gitu, nggak mau ngomong apa lagi. Udah baca aja deh, daripada ngarul ngidul nggak karuan ya. Aku suka ngobrol, aku nggak ada teman ngobrol sini jam-jam kayak gini kan, nggak ada teman ngobrol sendiri. Makanya pengen sih ada teman yang bisa curhat-curhatan kayak gitu, sharing-sharing kayak gitu. Saling sharing lah, dia bisa sharing ke aku minta pendapat apa kayak gitu. Aku suka banget yang kayak gitu. Susah kan cari teman atau sahabat sekarang ini yang bisa dipercaya. Yang ada kan sering kita dengar cerita sahabat atau teman dekat, ada yang udah bertahun-tahun, berpuluh tahun, bisa menggunting, apa istilahnya kalau bapak-bapak itu, menggunting dalam lipatan kayak gitu kan, bisa nyakitin hati, bisa apa namanya kata orang, apa ya, pagar makan tanaman atau apa istilah lainnya, menusuk dari belakang, macam-macam istilahnya. Takutnya kayak gitu kan, susah banget cari sahabat, cari teman yang benar-benar bisa dipercaya sekarang ini. Aduh, susah banget yang kayak gitu. Aku pengen sih punya satu kayak gitu. Aku kan nggak punya teman kayak gitu kan. Aku orangnya kayak apa ya, agak tertutup sih. Aku bisa terbuka itu sama orang yang bener-bener aku kayak udah kenal lama kayak gitu, udah kenal lama yang bisa aku percaya kayak gitu. Aku kan hampir nggak ada. Itu ada satu adekku akrab dengan adekku yang itu di beda provinsi deh di sini.
tiap hari kan teleponan sama dia. Yang bisa ku percaya ya dia. Selain orang tua tentunya, maksudnya yang sepantaran umur aku kayak gitu kan, adekku. Aku sayang banget sama dia, adekku itu. I love you my sister. Dia punya konten juga, konten lagu kayak gitu. Oke, aku mau baca aja lagi. Kita sampai apa ini, notes left behind 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Hari yang ke-181, 29 Mei. Orang komplek kerja, ada yang jual sayur juga. Aku nungguin sayur, cabaiku habis. Ada sih aku nanam cabai di luar, masih hijau-hijau. Kemarin yang di belakang di samping itu banyak buahnya, hampir tiap hari diambilin itu. Aku nggak kasih pupuk sih, seharusnya kalau dikasih pupuk kan lebih subur lagi kayak gitu. Nggak manual aja, alami, maksudnya alami aja tumbuhnya, nggak diapa-apain. Paling aku kan biasanya kalau ada bakar apa sampah-sampah kayak gitu organik, sampah-sampah yang bekas sayur atau apa kan atau bekas makan kayak gitu kan. Habis itu tak ambil itu komposnya itu, bekas bakarannya itu tak taruh jadi media tanam kayak gitu. Ya lumayan subur sih tanamannya kayak gitu. Tak kotak-kotakin pakai batu bata kayak gitu. Tak tanamin di situ. Lumayan subur. Tapi ya itu kalau tiap hari diambil ya itu jadinya habislah, gundul udah buahnya. Kayaknya nggak ada berkembang lagi. Ada sih tanaman yang lain, apa pohon-pohon yang lainnya lagi, tapi itu lebih kerdil kayaknya, batangnya pohonnya kayak gitu. Yang di depan ada juga, yang di halaman tumbuh juga, masih hijau-hijau, masih muda kayak gitu. Paling 1-2 tak ambil, masih agak muda, belum tua, belum mateng kayak gitu cabainya. Enak aja sih sebenarnya. Kita ngerumpi aja ya hari ini untuk sekarang, edisi yang sekarang. Nanti baca bukunya abis yang ini, nanti aku bikin video abis ini juga. Enak sih kalau mau apa itu namanya, mau kurus atau apa, mau jangan ada cabai di rumah. Kalau nggak ada cabai, nggak ada nafsu makan. Tapi bahaya juga jadinya kalau orang mah nggak nafsu makan, nggak makan kan, jadi berabe, jadi nggak baik jadinya kan, nggak ada selera makan jadinya kayak gitu. Enak aja sebenarnya nggak ada cabai, jadi makannya ogah-ogahan kayak gitu kan, atau sedikit kayak gitu. Kalau pedes-pedes kayak gitu bikin selera makan kita naik kan, jadinya mau nambah lagi. Tapi aku berusaha sih untuk sekarang aja aku makannya udah sedikit kayak gitu kan, nahan mau nambah nasi itu kan, jangan minum air putih kan, sebelum makan minum segelas, habis itu sambil makan juga ada bisa seret. Aku itu makan makan kuah sop, makan soto aja kan berkuah itu bisa seret, yaitu harus minum air putih. Ya gitu. Untuk aku mungkin mesti apa itu, olahraga sih. Itu sana itu yang di depan lemari itu tak tempelin udah kegiatanku untuk tulisan judulnya itu, tahu nggak tulisannya itu, diet ini, olahraga harus segini, makannya harus segini kayak gitu. Itu nggak terlalu diikutin. Bisa bikin aja ya teman-teman, tapi nggak dilaksanakan. Udah kemarin itu berapa
berapa bulan gitu dilaksanakan, lumayan sih lemak-lemak turun. Tapi ya itulah, kadang-kadang mut-mutan kayak gitu, mut-mutan, kadang rajin kadang enggak kayak gitu kan, karena habis olahraga kan keringetan kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya kalau olahraga makan sedikit pasti langsing ya itulah. Tapi ya itu namanya mut-mutan, mudah bosan sebenarnya kayak gitu, mudah bosan, mudah banget bosan. Tapi kalau untuk baca aku nggak bosan. Kenapa teman-teman? Karena itu memang kesukaanku. Kemarin lagi kataku, aku pernah kan bilang aku bikin konten masak kayak gitu. Lumayan sih udah, banyak aja yang nonton, tapi yang subscribe-nya sedikit. Banyak ya, karena banyak konten-konten yang lain yang lebih bagus sih. Aku sederhana aja masaknya kayak gitu. Itu namanya cepet bosan ya kayak gitu. Udah aku membaca aja deh yang paling aku suka kayak gitu kan, yang paling aku suka yang bisa duduk aja kayak gitu ngebaca. Bisa ngobrol-ngobrol kayak gini juga ya kan. Asik-asik kayak gini. Oke, aku kira sampai sini aja. Nanti yang baca bukunya di video selanjutnya. Untuk kalian siapa yang mau jadi temanku, sahabatku, sahabat baik, sahabat dekat kayak gitu. Oke, mat pagi. Sekarang udah pukul 8:03. Mungkin kalian sekarang waktu aku bikin ini, ngerekam ini kan, mungkin kalian udah di kantor atau kerja di mana kayak gitu kan. Selamat bekerja aja, atau pas waktu dengarnya udah di rumah lagi santai kayak gitu, nikmat bersantai ria aja ya. Habis ini aku upload sih yang ini nih. God bless you ya teman-teman. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan ya tepat waktu kayak gitu. God bless you, love you all. Sampai jumpa lagi, bye bye.